namanya. Ya, selalu aja dalam namanya, namanya, dan namanya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya Bapak Ibu perhatikan bahwa di sana itu dikatakan ya goalenu ya welashem goyim yayahalu ya. Jadi tema khotbah pada malam hari ini adalah keselamatan ya. Di dalam keselamatan ada mujizat, ada kesembuhan. Di dalam keselamatan ada kesembuhan Bapak Ibu. Ya, di dalam keselamatan itu ada kesembuhan. Nah, saudara yang dikasih Elohim Israel, ya, karena namanya penuh pengharapan Bapak Ibu. Namanya penuh kuasa, namanya penuh mujizat. Maka setan si Hilal bin Sakar itu mulai ya berusaha untuk mengganti-ganti namanya supaya manusia itu kehilangan pengharapan. Manusia kehilangan sukacita, manusia bahkan kehilangan berkat, dan yang paling fatal, manusia masuk ke dalam yang namanya neraka atau penghakiman kekal. Ya, saudara, ini adalah siasat si hasyatan, Bapak Ibu. Ya, siasat. Bahkan di kitab Ma'ases Likim 5 ayat yang ke-40 atau kisah 5 ayat yang ke-40, pada waktu itu Talmidim itu murid. Talmidim itu dilarang untuk memanggil atau memberitakan nama Yesua, ya kan? Nah, pekan lalu ya kita sudah mendengarkan, saya sudah membagikan Bapak Ibu ya tentang kenapa namanya harus Yesua. Ya, dan saya merasakan roh Bapak Ibu itu ya sangat lemah lembut sekali sehingga semuanya bisa langsung berubah dan lidahnya itu bisa memanggil nama Yesua. Nah, saudara dikasih Bapak Yahweh, kenapa? Di dalam namanya ada pengharapan. Dunia ini sedang kacau, Mak. Ya, kacau balau, carut marut, ya. Orang hidup semakin mencintai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu orang mulai apa banyak yang melakukan bunuh diri, nggak sanggup menjalani hidup krisis ekonomi, ya kan? Kalau saya lihat Bapak Ibu yang melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang beribadah loh, ya. Mereka juga punya komunitas. Tapi kenapa? Karena mereka berharapnya itu kepada manusia, bukan berharap kepada Yeshua HaMashiach. Bukan berharap kepada nama yang kados atau pribadi yang kados. Ya, sehingga apa? Kehilangan pengharapan. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan nama yang kados ini, nama yang penuh kuasa ini, ya, Bapak Ibu bisa memperoleh yang namanya kuasa. Ya, kenapa? Perhatikan Bapak Ibu, kata keselamatan itu sudah ada sejak zamannya Mose. Nama Yesua ini sudah ada sejak zamannya Mose. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-11, saya bacakan di dalam kitab aslinya Bapak Ibu. Di sana dituliskan, La Yeshua teka kiviti Yahweh. La Yeshua teka kiviti Yahweh. Ya, saudara, si Hilal bin Sakar, malaikat yang memberontak itu, tidak mau engkau dan aku itu mengalami keselamatan. Ya, dia nggak mau Bapak Ibu engkau selamat. Dia mau engkau menderita, susah, banyak utang, ya, perceraian, kemudian keluarga hancur, kemudian sakit penyakit. Nah, itu tujuan si setan, si hasyatan Bapak Ibu. Itu.
Ya, jadi kenali dulu kepada siapa kita beribadah. Karena waktu Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Tuhan itu menciptakan engkau dan aku, Bapak Ibu, itu serupa dan segambar. Beresit 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Beet salmenu, beet mutenu. Engkau dan aku diciptakan serupa dan segambar. Artinya Bapak Ibu, ya, engkau dan aku tuh selapis dengan Elohim. Diberikan kuasa, ya, diberikan kekuatan, diberikan yang namanya kuasa, otoritas. Lalu manusia kenapa kehilangan otoritas ini? Kenapa manusia mulai sakit-sakitan, penuh penderitaan, ya, kutuk mati muda. Kenapa? Karena manusia itu tidak mengenal siapa penciptanya, siapa sumber keselamatan itu. Mungkin Ibu Lena bisa bacakan dalam bahasa Indonesia Kejadian 49 ayat 11. Kalau kita baca kitab suci dalam bahasa Indonesia itu simple banget Bapak Ibu. Ya, Kejadian 40, Kejadian 49 ayat 11. Satu orang bisa baca Kejadian, 49, Beresit 49 ayat yang ke-11. Sorry, ya 11. Silakan. oke. Kejadian 49 ayat 11. Ya. Yang menambahkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur Kejadian pilihan. 49, Bapak Ibu. Bu. Ya, Kejadian 49 ayat 11. Mm-mm. Ini Maaf, ayat isinya. 18. Maaf, maaf. Maaf, Bapak Ibu, ayat 18. Ayat Maaf 18. ya, mohon maaf. Kejadian Oke, 49 ayat, 18. ya. Terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, Amin. aku telah menanti-nantikan. Yes. Kivit la Yeshua. Perhatikan di sana Bapak Ibu slide-nya. La Yeshua TK. Kiviti Yahweh. Bapak Ibu lihat di sana itu kata sandi, ya. Ada Yeshua, ya, ada Yeshua, ya. Ada Yeshua, perhatikan ini, dan ada Yahweh di sana, ya. Tujuan dari si Satan, Bapak Ibu, si Hilal bin Sakar adalah supaya manusia itu jangan ada yang selamat. Ben Adam itu kan disebut manusia ya. Jadi Adam itu bukan nama nama nabi, tapi Adam itu adalah manusia yang diciptakan Elohim. Manusia pertama ya, disebut Adam. Dia dibentuk oleh jari tangan daripada Bapa Pencipta. Bapa harus turun ke dunia orang mati. Ya, apa artinya? Itu berbicara tentang Yeshua El Elyon yang datang dari Syamaim turun ke dunia, ya, turun ke dunia, datang dari kekekalan, turun ke dunia orang mati, kemudian bangkit dari kematian, dunia orang mati atau Seol, kemudian di bumi lagi Haaretz, dan setelah Haaretz dia naik kembali ke Hasyamaim. Ya, saudara, kita pelajari ya, apa yang menjadi kebiasaan daripada Yeshua. Dia adalah keselamatan itu. Jadi bahasa asli daripada keselamatan Bapak Ibu itu adalah Yeshua. Ya, Yeshua. Nah, perhatikan di sana Bapak Ibu, apa yang menjadi kebiasaan Yeshua? Ya, saudara, Yeshua itu yang pertama dia memakai sit-sit. Nah, saudara, kata sit-sit ini adalah bahasa asli daripada jumbai. Sekali lagi jumbai ya, bukan jubah.
Kebiasaan Yesua, perhatikan dalam Markus 6 ayat 56. Sekali lagi, Bapak Ibu, engkau harus tahu bahwa Yesua itu adalah keturunan Ibrani. Yesua adalah orang Yahudi. Yesua dibesarkan berdasarkan Torah Moshe. Yesua itu adalah merayakan hari-hari Sabat, hari Sabat. Yesua merayakan hari-hari raya. Amin. Jadi kita harus kenali apa yang menjadi kebiasaan Yesua. Markus 6 ayat 56. Dan kemanapun dia masuk, ke desa-desa atau kota-kota, kampung-kampung, di pasar-pasar. Mereka meletakkan orang-orang yang tak berdaya dan mereka memohon kepadanya agar mereka dapat menjamah, garis bawahi, jumbai jubahnya. Jadi bukan jubah, jumbai jubah dalam bahasa asli itu disebut dengan sit-sit. Ini sit-sit. Ya, fokus ya, dengar ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini firman ini lewat. Jangan sampai Anda nggak tahu, jangan sampai kita gampang diombang-ambingkan. Dan sebanyak orang yang menjamah dia, mereka disembuhkan. Ya, mereka disembuhkan. Jadi Yeshua itu kemana-mana dia pakai begini, Bapak Ibu, sit-sit. Perhatikan itu, menjamah jumbai jubahnya. Ya, jumbai itu dalam bahasa asli disebut sit-sit. Nah, sit-sit ini juga merupakan Yahweh Echad, ya. Yahweh Echad, ya, Yahweh Echad, Usemo Echad. Zakaria 14 ayat 9. Kemudian Yesua juga apa yang dilakukannya? Jadi bukan hanya laki-laki saja yang pakai begini Bapak Ibu, tapi juga perempuan. Nah, buktinya adalah ketika Yesua membangkitkan perempuan, anak perempuan dalam Markus 5 ayat 41. Mari kita buka Markus 5 ayat 41. Dan dengan memegang tangan anak kecil itu, dia berkata kepadanya, Talita kumi. Nah, di situ ditulis Bapak Ibu ada kesalahan terjemahan itu. Arti daripada talita kumi bukan, ya, arti daripada talita kumi itu bukan gadis kecil. Sekali lagi, ya. Tapi aku berkata kepadamu, bangunlah gadis bertalit. Nah, kalau kita berkata, saya bacakan dalam bahasa aslinya ya, ya, hazah we atas bedah, ya, beyaldah, beyaldah shell ha el ladah wayomer Elohai, ya, wayomer Elohai. Dikatakan apa? Talita kum, talita kumi. Jadi Yesus ngomong talita kumi, ya, syatar goremu beadah kumi, ani omet lekah. Jadi perkataan Yesua di situ adalah, ya, talita kumi. Perhatikan talita, ya, ini pointer ya. Ya. Perhatikan di sana Bapak Ibu itu disebut dengan talita kumi. Ya, talita kumi. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi bukan gadis kecil artinya itu, tapi talita kumi. Perhatikan di sana. Ini talita kumi ini. Talit, ya, dalam bahasa asli itu disebut adalah tudung doa. Ya, dia tudung doa Bapak Ibu. Talit. Nah, kita buktikan lagi. Kemana-mana Yesua itu pakai juga talit. Terbukti dari, ya. Nah, ini dia. Karena Yesua itu dibesarkan dari Torah. Ya, dia dibesarkan Torah. Perhatikan ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah talit. Ya, ini adalah talit. Jubah doa ini disebut talit.
Nah, perhatikan nih, ya. Nah, coba satu orang bisa baca Lukas 8 ayat 44. Kita buktikan ya bahwa Yesua itu pakai sit-sit. Satu orang bisa baca Lukas 8 ayat 44. Lukas 8 ayat 44. Satu orang bisa baca, Bapak Ibu. Jadi di dalam keselamatan itu pasti ada mujizat. Ya, kita bukan sedang mau ikut-ikutan tren pakai talit ya, atau mau niru-niru Yehudi. Enggak. Tapi kita mau meniru Yesua. Lukas 8 ayat 44 bisa dibaca. Ya, siap. Saya baca ya firman Tuhannya di bahasa Indonesia ya. Ya, Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. amin. Perempuan Amin. pendarahan itu mengalami apa? Mengalami pendarahan berapa lama? 12 dua tahun. belas tahun. Penantian 12 tahun untuk memperoleh mujizat Bapak Ibu. Pegang sit-sitnya Tuhan Yesus. Asalku jamah saja jumbai. Kenapa perempuan ini punya iman begitu Bapak Ibu? Kenapa asalku sentuh saja tangannya atau asalku sentuh sajalah badannya Yesua? Kenapa nggak begitu? Karena perempuan ini tahu bahwa di sit-sit itu adalah Torah Moshe. Ketika orang memakai sit-sit, seorang Yehudi memakai sit-sit, dia adalah seorang yang melakukan Torah Elohim di dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai dengan 39. Saya bacakan aja ya. Bilangan atau Bemit dar 15 ayat 38 sampai 39. Berbicara kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa ya tolong ya fokus ya di sekitar saya ya dengar ya dengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun. Dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai ujung-ujung baju mereka. Supaya apa Bapak Suri ini Bapak Ibu? Dan ketika dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu. Bapa sedang mengingatkan engkau dan aku semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan menuruti, mencari seturut hatimu dan seturut matamu, ya, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur. Wah, ini ngeri, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita lihat ini Bapak Ibu, kita mikir mau mencuri uang orang, mau berdusta, mau berzina. Setiap kali lihat ini mikir. Mikir 10 kali karena mikir ratusan kali karena apa? Kita akan disebut pelacur. Mau ngomong yang kotor, mikir. Aduh, ini Yahweh Ehad. Kenapa? Karena manusia itu gampang pelupa. Ya, Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu tahu engkau dan aku itu tukang pelupa. Makanya diberi ingat-ingatan. Jadi ini seperti ingat-ingatan Bapak Ibu. Ya, ingat-ingatan. Perempuan itu tahu. Wanita yang pendarahan itu 12 tahun menantikan penantian. Bapak Ibu ada yang menantikan mujizat malam hari ini? Butuh mujizat, ya. Mungkin ini penantian yang panjang, ya. Tadinya sakit gak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Ada lagi Bapak Ibu, ya. Orang 38 tahun itu menderita bongkok di bait suci. Tapi Yeshua datang, ya. Keselamatan itu datang. Yeshua TH datang. Dia memberikan mujizat, ya. Jadi kita bukan sedang ikut-ikutan, ya, tapi kita mau kembali kepada dafar supaya kita tidak sebagai anak-anak pelacur.
Apa itu pelacur, Bapak Ibu? Yang menduakan Elohim Israel. Ya, kita mulai, ya, kita mulai Bapak Ibu kembali kepada akar iman percaya kita. Ya, itu apa? Ibrani. Nah, itu namanya apa, Bapak Ibu? Talit. Nah, perhatikan. Talit ini terdiri dari huruf tet, lamek, yot, tau. Nah, tet ini dipakai dalam kata tabal atau sering disebut dengan baptis. Tet, ya, artinya apa? Cincin, materai, pengikat. Makanya kalau kita sering penyembahan, kita pasti pegang dua sit-sit ini, kita taruh di hati kita, lalu kita ngomong, terima kasih Bapa Yahweh, Engkau telah mengantarkan keselamatan di dalam hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Bapa Yahweh, Engkau telah memberikan Adoni Yeshua Masya di dalam hidupku. Ini dua sip-sip ini genggam, taruh di dada kita. Terima kasih. Aku boleh mataku dibukakan, mata rohaniku dicelikkan untuk mengenal Torahmu. Ya, karena apa? Selama ini kita melacur, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, karena di luar ya 1 Tawarik 16 ayat 33 itu bahwa berhala bangsa-bangsa, ilah bangsa-bangsa itu adalah apa? Berhala. Ya, 1 Tawarik 16 ya ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa itu berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ya, Yahweh Ose Syamaim, Yahweh pencipta langit. Ya iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kitab satanik Bible, nah itu makanya kita nggak bisa bilang kitab suci itu tuh Bible. Ya, kitab suci kita itu disebut Tanakh Habesora. Ya, karena apa? Setan juga mengklaim ada Satanic Bible. Di Satanic Bible Bapak Ibu ada puluhan nama daripada si Hilal bin Sakar, penyamaran undercover si Hilal bin Sakar. Ya, termasuk itu ada nama Abaddon, ya, ada namanya siapa lagi tuh? Macam-macam namanya. Ya, ada namanya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kalau kita di akhir zaman ini tidak peka Bapak Ibu, kita nggak mau kembali kepada akar iman percaya kita. Akan kepada Pak Baruli untuk menjawab barangkali karena di bagian beliau itu Ya, mohon maaf ya. Kalau kita tidak mau kembali kepada akar iman percaya kita, maka apa yang terjadi? Maka kita ya akan gampang diombang-ambingkan angin pengajaran. Ya, kita nggak akan bisa melihat yang namanya mujizat. Terlebih lagi ya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa melihat keselamatan, kita nggak akan bisa melihat mujizat. Karena di dalam keselamatan itu ada mujizat. Ya, sebagai penutup ya, saya punya kesaksian tentang ini Bapak Ibu, talit juga doa. Ya, jadi jangan katakan, oh talit itu nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang bilang gini, ini kan untuk laki-laki, perempuan nggak boleh. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, di dalam bilangan 30, bilangan 15 ayat 38 ayat 39 itu, Bapak berbicara kepada Bani Israel, Bani Israel, ya, itu Bapak itu ngomong, jadi kepada laki-laki dan perempuan di sana tidak dituliskan Alep Yod Shin. Alep Yod Shin itu suami atau laki-laki zakar. Maaf ya. Laki-laki dalam bahasa asli itu zakar enggak. Atau ya neheva. Perempuan itu neheva. Dia enggak ada tulis gitu, dia tulis body. Berarti apa? Semua. Ya, mau laki, mau perempuan semuanya sama di hadapan Bapak Yahweh. Jadi kalau ada yang memisah-misah begitu itu Bapak Ibu ya hati-hati. Ya hati-hati, itu cara si hasyatan untuk mengelabui Bapak Ibu. Ya kan? Itu cara si setan karena di dalam ajaran agama lain juga mereka membuat seperti itu. Ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Di hadapan Bapak sama. Ya, perempuan pendarahan itu loh Bapak Ibu. Dia itu sudah
Istilahnya segini loh, dia sudah break the rules. Karena dia lagi, maaf, lagi haid. Itu najis di dalam hukum Taurat itu najis. Perempuan lagi pendarahan itu pegang pula jubah seorang Yehudi. Apakah Yesua marah sama wanita itu? Dihukum cambuk dia? Tidak. Yesua cuma bilang apa? Aku merasakan seperti ada yang keluar dari dalam diriku. Wah, hebat ya. Itulah Yesua. Tuhan Yesua itu dahsyat. Ada satu kuasa yang keluar dari dalam diriku. Ya, power itu mengalir Bapak Ibu. Dari diri Yesua kepada wanita itu. Lalu wanita itu tersungkur, minta ampun, minta maaf. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang nggak boleh. Perempuan tuh pegang jubah itu nggak boleh lagi haid itu nggak boleh, maaf. Kalau menurut Torah, tapi dia pegang Bapak Ibu. Apa artinya? Yeshua HaMasyiah pun sedang memberikan pengajaran break the rules, ya, aturan yang, ya, apa ya, yang sebenarnya tidak merugikan siapapun, ya kan? Dia hanya pegang jubah Yeshua, dia pegang dan mengalirlah kesembuhan dalam dirinya. Jadi ingat yang dipegang itu adalah jumbai, bukan jubah. Dan jumbai dalam bahasa aslinya itu adalah sit-sit. Laki-laki dan perempuan di Israel Yehudi, seorang Israeliti, dia pakai yang namanya talit. Nah, di dalam talit ini ada sit-sitnya, ada atarahnya. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, saya pernah orang tetangga saya itu stroke, jatuh waktu dia ngisi di pom bensin. Pas dia jatuh, istrinya telepon, nangis-nangis. Saya lagi dalam perjalanan. Abangmu jatuh stroke. Mulutnya jadi langsung peot, Bapak Ibu. Oh ya udah Kak, nggak apa-apa. Nanti kita doain ya. Saya cuma bilang begitu. Lalu besoknya saya datang ke rumah sakit, ya. Saya pakai ini Bapak Ibu. Dia dari aliran yang ortodok ya, gereja tradisi. Jadi waktu saya naik pakai ini sit-sit dari atas sampai bawah, atas sampai ke teman saya nih yang cerita. Teman saya bawa waktu doa, atas sampai bawah dia liatin saya Bapak Ibu. Mungkin dia berpikir ini manusia dari planet mana mungkin ya kan. Kok dia pakai ini? Tapi saya nggak peduli. Karena pada saat itu iman percaya saya yang bekerja. Kekuatan daripada sit-sit. Ya. Lalu saya berdoa, Shema Israel. Dan berdoa untuk suaminya. Sampai sekarang suaminya sembuh Bapak itu. Itu 9 tahun yang lalu. Luar biasa Bapak Ibu. Mujizat terjadi. 3 hari kemudian dia pulang Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun mulutnya mencong atau kemana-mana pipinya gitu nggak ada. Ya sampai dengan hari ini berjalan dengan normal. Amin. Mari kita berdoa Bapak. Kita tundukkan kepala kita. Banyak hal yang tidak mengerti, yang belum kita mengerti Bapak Ibu. Tapi percayalah, Ruah HaKodes akan memberikan engkau pengertian. Ya, ruah hokmah, hikmat, ruah khadaat, ruah etsak. Mari buka kedua tangan. Roh Kudus itu ada loh di rumah-rumah kita di mana kita hadir, dia maha hadir. Rohnya maha hadir. Apapun yang menjadi keperluanmu. Yakini dengan iman percaya. Genggam sit-sit di tanganmu. Katakan dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa sudah mengantarkan keselamatan. Yeshua. Yeshuati. Yeshua Teka. Yeshua Hamasya di dalam kehidupanku. Terima kasih. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dari tekanan-tekanan dunia ini saja, tapi Engkau juga sanggup menyelamatkan setiap kami yang hadir dari intimidasi si jahat, dari sakit penyakit, dari sakit ekonomi, sakit hubungan, sakit mental. Tuhan Yeshua HaMashiach dahsyat. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Termaterai seluruh kebenaran dafarmu Bapa Yahweh bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan telinga yang mendengar, pikiran yang taat, dan hati yang memahami dafarmu.
Diberkatilah engkau Bapa Yahweh yang memberikan kami dafarmu. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh yang memberikan Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yahweh Echad. Beshem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Berkati setiap yang mendengarkan dafarmu Bapa. Segala yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Haleluya. Amin. Ken Ye Hirodson. Haleluya. Amin. Silakan saya serahkan kepada moderatornya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya kita akan bernyanyi sebelum masuk doa syafaat, kita akan bernyanyi El Shaddai. Ya, puji Tuhan ya untuk firman-Nya hari ini. Dan kita akan melanjutkan pujian El Shaddai. Kita tidak akan takut ya. Tak bisa ku takut. Oke, kita tunggu layarnya. Allah menjagaku. Ya, pas El apa Elohim, Allah diganti Elohim ya teman-teman. Haleluya. Ya, Elohim.
Haleluya. Kita akan masuk dengan doa syafaat. Saya berharap teman-teman bisa mengambil satu doa yang dipercayakan ya, biar kita sama-sama menaikkan pergumulan kita ini, doa kita ini kepada Bapa. Yang pertama, kita mendoakan semua gereja di dunia dan Indonesia. Aku minta pertama ini Pastor Rega. Boleh? Yang pertama. Ya, Iya. ya, boleh. Ya, mendoakan semua gereja di dunia dan di Indonesia. Dan yang kedua, mendoakan para apologet atau pemberita Injil. Aku minta Sista Mikana. Oke. Ya. Nomor tiga, agar Indonesia diselamatkan, banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat. Bang Kosim. Siap, siap, siap. Yang keempat, mendoakan para penghujat di medsos dan di offline. Tasya. Iya, Oke, yang kelima, misi penginjilan Pastor Moraldi dan kawan-kawan Kenias bulan Juni. Tolong didoakan ya. Ini sangat penting karena memang misi beliau adalah untuk penginjilan. Kami, aku minta tolong kepada Amel. Boleh, Amel. boleh. Boleh, Kak. Iya. Oke, terima kasih Amel. Nomor 6, mendoakan agar anak-anak muda Kristen tidak melakukan LGBT dalam kekudusan. Boleh ini didoakan oleh Bang Johannes? Bang Shalom, Yohanes, shalom. Boleh, boleh, boleh. Nomor berapa? nomor 6. Siap, 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 siap. Ya. Nomor 7, kita mendoakan Saudara William Paulus agar diterima bekerja di Amerika. Ya, ini masih pengharapan yang sangat sangat besar ya bagi saudara kita ini, minta tolong didoakan. Atau ini saya yang mendoakan ya. Nomor 7 saya mendoakan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, mengangkat ya ini juga untuk ini ya, mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nomor 7 saya. Selanjutnya nomor 8, Antonia Peradalema. Boleh untuk nomor 8 Boleh. mendoakan Boleh, siap, Bu. ya, mendoakan tempat kita masing-masing agar dijauhkan dari segala bencana. Ya, bencana itu banyak sekarang kejadiannya, ada gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Ada penyakit sampar, ya, doakan doa. Nomor 9, doa kesembuhan Ini anak untuk Kasara ini gimana ya? Masih ini ya, anaknya masih ini ya. Kurasa udah sudah ini eh, sudah oh ya, sudah. Mary ini Mary, udah sembuh Mary belum? masih ya? Mary nggak hadir hari ini ya. Oh Itu iya. Moraldi nomor Demian, 9. Demian, Demian aja, Demian. Ah, Nomor Demian ada? 9 Demian aja, Demian. Iya. Mana ada dia Bentar nggak dulu. ada? Demiannya udah percaya Yesus sama Sia. Ada tuh, ada Demian paling terakhir. Oh, nomor 9 Pastor Moraldi aja lah, ya. Nggak ada di sini. Terserah aja, terserah. Iya, Lanjut, Pak. lanjut. Itu Moraldi ya, nomor 9 ya. Nggak ada Demian di sini. Aku nggak ada dia namanya. Yang mana? Ada paling terakhir namanya N tuh Ibrani. Oh, alamak jang. Kayak Tapi bentar dulu, bukannya apa? Ini Demian ini udah percaya sama Yesus sama Sia. Dia Iya, adalah Elohim setiap hari Bapa. berdoa kok dia, berdoa dia. udah percaya dia Udah, kepada Yesus. Oh iya, ya, udah oh percaya. puji Tuhan, Iya, haleluya. Dia iya. sekarang masih tunggal lagi tuh. Nanti Demian Mm-mm. kesaksian aja lah, bisa nggak?
Satu aja Demian ya. Nanti ya yang ini habis doa Ah, akan kalau kami udah kesaksian sediakan. kita udah dengar di sini, udah dengar semua. Minggu depan kalau masuk lagi dia ikut tim doa. Iya, Oke, oke, ya gimana betul. teman-teman? Ya, Iya, ya, setuju, setuju. Ini oke. nomor 9 Pastor Moraldi ya. Oke, Ya. kita akan Siap, siap. melakukan. Oke, oke, kita akan berdoa bersama. Dimulai oleh Pastor Rega. Kami persilakan. Ya, kita berdoa Bapak Ibu. Kami berdoa. Mari kita berdoa semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Yahweh yang Maha Dahsyat. Terima kasih Engkau sungguh baik Bapak. Engkau yang menciptakan setiap perkumpulan kami, kehilat-kehilat-Mu Engkau bangkitkan. Kami berdoa dan sepakat untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami mengusir segala sesuatu yang bukan berasal dari Engkau Bapak Yahweh. Sekiranya mungkin Bapak Yahweh, tapi kami percaya pasti iya dan amin. Engkau berkenan menyelamatkan gereja-gereja untuk kembali memasyurkan dan memanggil nama Yahweh Sefaut. Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Yeshua lah Bapa gereja. Yeshua lah yang mendirikan kehilat. Sebab engkau berkata kepada Kepa, Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan kehilati. Sehingga alam maut tidak akan bisa memisahkannya. Kami percaya, biarlah lawatanmu terjadi Bapa atas seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Setiap orang-orang yang sudah mengabdi di dalam tempat-tempat ibadah, mereka dicelikkan mata rohaninya, dilepaskan dari setiap keuntungan-keuntungan, kepentingan-kepentingan yang bukan berasal dari Engkau. Karena kami tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat, Bapak. Engkau akan segera menjemput umat pilihan-Mu yang percaya kepada Adon Yeshua Mashiach adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi itu. Bapak, biarlah Engkau juga melawat seluruh pendeta-pendeta gereja-gereja, kumpulan-kumpulan, persekutuan-persekutuan doa. Kami mohon ampuni segala kesalahan yang telah dilakukan. Ampuni setiap persekutuan yang tidak memuliakan Yahweh Sefaot sebagai Elohim Israel. Kembalikan kami kepada akar iman percaya kami. Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yehudi. Biarlah kami banyak belajar dari kakak sulung kami. Kami memberkati Israel. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah Israel. Diberkatilah tembok-tembokmu. Diberkatilah setiap orang yang mencintai Yerusalem. Sehingga engkau mendapatkan sentosa. Tapi terkutuklah orang yang mengutuk Yerusalem. Terima kasih Bapak. Dan kami tahu Bapak banyak gereja-gereja yang membenci Israel. Biarlah mereka boleh bertobat malam hari ini. Biarlah engkau memberikan kesempatan untuk kembali kepadamu Bapa. Di dalam nama Indonesia Masya baru kata Yahweh Elohenu melech olam. Somea tefila amka Israel. Ufdam Indonesia Masya Werua Kodes. Haleluya. Amin. Kendi Herosot. Ya Bapak Adonai Yeshua Hamasiah, kami juga Tuhan berdoa di poin nomor 2 yaitu mendoakan para apologet atau pemberita Injil. Bapak yang baik, di zaman digital ini sangat mudah untuk memberitakan Injil dan sangat efektif melalui media sosial. Tapi Tuhan Yeshua Hamasiah kepada kami para pemberita Injil atau siapapun yang memberitakan Injil Bapa agar berpedoman sesuai dengan perintahmu atau ajaranmu di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Yang pertama sekali adalah menguduskan Hamasiah di dalam hati sebagai Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajari kami semua para apologet Tuhan, agar pertama-tama sekali menguduskan Yeshua Hamasiah sebagai Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan setiap pemberita Injil atau apologet siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kami tentang pengharapan yang ada pada kami, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kami karena hidup kami yang saleh di dalam Yeshua HaMasyiah menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Oleh karena itu Bapa Yeshua HaMasiah, ajari kami, bimbing kami, tuntun kami, agar kami selalu menguduskan Engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kami, di mana Engkau adalah Bapa Yahweh itu sendiri yang telah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umatmu di atas kayu salib. Engkau mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa kepada para pemberita Injil, apologet Tuhan, termasuk saya, Ega, dan Tasya, Amelia, Demian, Pastor Moraldi, dan semua Tuhan yang telah masuk dalam Zoom ini, yang ikut andil di dalam pemberitaan Injil atau apologetika. Ya Bapa, ajari kami, bimbing kami, tuntun kami Bapa, agar kami memberitakan kebenaran yang sejati yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan yang telah ditulis para nabi dan para rasul. Dan kami percaya Bapa, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Sekalipun mungkin di luar sana menuduh kami bidat dan penyesat, tapi kami percaya Bapa, Engkau memanggil kami anak-Mu, karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkau beri janji tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah semua para pemberita Injil, para project Tuhan, memberitakan namamu, memasyurkan namamu, meninggikan namamu di muka bumi ini. Dan kami percaya sesuai janjimu di Yohanes 12 ayat 32, apabila Engkau ditinggikan dari bumi, maka Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Oh, haleluya, haleluya. Terjadi dah di dalam nama Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Bapa, Yahweh, Yeshua HaMasiah, Weruah HaKodes, Elohim Yahehat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya Bapak Yahweh. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan, anak-Mu Tuhan akan melanjutkan doa-doa dari saudara-saudara kami Bapak. Hamba bersyukur dan terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau luar biasa Bapak Surgawi. Kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Sehingga nama Yesus, nama Yesus HaMasiah ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Pada malam ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, untuk negara Indonesia, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus HaMasiah Tuhan untuk bertobat, dan banyak mengikut Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Yesus juru selamat yang kami sembah, yang hidup. Dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, dalam Engkau Tuhan ada kepastian. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini Tuhan, anak-anak-Mu telah berdoa Tuhan, sehingga nama-Mu selalu ditinggikan, selalu diagungkan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus HaMasiah, Bapa Sorgawi, yaitu Yahweh Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, selalu ditinggikan oleh kami Tuhan. Indonesia Tuhan, kiranya banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang saat ini belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jamah Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau jamah satu persatu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini masih bandel, masih membengkang, tidak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang selalu menjamah setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mengenal Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Bapak Yesua, kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus ataupun Bapa Sorgawi, Yahweh Tuhan. Kiranya Tuhan, jiwa-jiwa saat ini Tuhan, penuaian terjadi Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh bangsa, di seluruh dunia, baik di gereja-gereja, baik di pos PI, baik di setiap pelosok-pelosok juga Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan Injil keselamatan, kiranya Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi, seperti hamba-Mu yang tadi sudah menyampaikan firman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Urapan-Mu begitu dahsyat Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan, apa yang diucapkan, membawa keberuntungan buat anak-anak-Mu Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan. Kami tidak mau masuk ke surga hanya seorang diri, tapi kami mau banyak berduyun-duyun Tuhan mengikuti Engkau Yesus HaMasiah. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Zoom meeting ini Tuhan, di grup Tuhan Yesus kabar keselamatan Bapak. Yesus HaMasiah, kami bersyukur Tuhan Engkau baik, sangat baik Tuhan.
Kiranya juga Tuhan pada malam ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalaupun kami ada salah, ada dosa, karena kami manusia yang tak luput dari semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang menyempurnakan doa kami, Yesus Hamasia. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, bahwa malam ini kami bisa bersatu, bisa berkumpul, semua karena anugerah dan kesempatan. Bila kiranya Bapa kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu dan melakukan apa yang menyenangkan bagi-Mu. Bukan melakukan apa yang disenangkan kata orang ataupun apa yang dipikirkan orang. Bila kiranya kami bisa memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Bapa, kami ingin berdoa untuk para penghujat di media sosial maupun di offline. Kiranya Bapa Engkau menjamah setiap hati mereka. Berilah kasih-Mu di dalam hati mereka agar mereka mampu untuk mengasihi kami. Jangan suka menghakimi kami, karena penghakiman itu hanya milik Engkau ya Bapa. Biarlah mereka bisa bertobat untuk bisa berhenti untuk menghakimi dan menghujat Bapa. Biar mereka bisa belajar tentang kebenaran itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, ampunilah mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam nama Yesus Hamasiya kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga yang kami kenal di dalam Yesus Hamasia. Kami berdoa juga untuk misi penginjilan Bapak PS Moraldi dan kawan-kawan di Nias Bapak. Bapak biarlah Engkau juga lindungi mereka dari segala bahaya dan ancaman Tuhan. Berikan mereka selalu juga kesehatan, hikmat, kasih yang tulus dalam pekabaran baik. Berkati setiap kendaraan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berkati kesehatan, tempat tinggal, dan juga berkati mereka juga kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita dalam penginjilan. Tuhan, kami mohon juga agar Tuhan Kau pakai mereka luar biasa lagi hikmat Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan datang kembali pada Engkau dan mengenal siapa Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sampaikan doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berkarya, bekerja, dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa. Amin. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, kami punya Bapa hanya satu, Bapa yang esa, Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub yang kami kenal. Di dalam nama Yosua Hamasia, kami berdoa. Malam hari ini tidak ada yang kebetulan. Ilmu yang kami dapat, yang kami beroleh malam ini Tuhan. Kau perlahan-lahan membuka tabir bait suci itu. Rahasia Allah kami, rahasia Yosua kami kenal malam ini. Perlahan-lahan kami dibukakan hati kami yang selama ini keras. Seperti yang kami dapat, yang kami peroleh. Firman-Mu malam ini. Seorang gadis yang 12 tahun. Kami juga sekian lama seumur hidup kami. Kami dalam kesesakan kami. Kami dalam ketidaktahuan kami. Tuhan, Bapa yang kekal, Engkau perlahan-lahan membuka mata hati kami untuk menerima Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yosua Hamasia, kami rindu malam ini kami bersepakat, kami bersatu hati, kami berdoa untuk anak-anak muda kami, generasi-generasi muda kami, keturunan kami, agar mereka kenal nama-Mu yang kudus itu, dan mereka takut akan Engkau. Mereka tidak melakukan LGBT, mereka tidak melakukan dosa-dosa kekejian yang menjerumuskan mereka jatuh di dalam jurang maut. Ya Bapa, kami rindu, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami berdoa, dan dapat kami terus membuka hati kami untuk menerima pengajaran ini, dan pelan-pelan kami akan meninggalkan satu persatu kalimat-kalimat yang menyesatkan kami.
nama-nama yang menyesatkan kami. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yosua HaMashiach. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Pak Yohanes. Kita lanjut berdoa untuk saudara kita, William Paulus. Kami sangat bersyukur kepadamu pada malam hari ini, Bapa. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau di dalam namamu yang kudus, Adonai Yesus Masiah. Malam hari ini kami selalu Tuhan dan selalu teringat kepada saudara kami, William Paulus, yang sampai hari ini, Bapa, masih mengharapkan pekerjaan yang di Amerika Selatan. Bapa di surga, hanya pada mula kami berharap, kami percaya bahwa anak-anak-Mu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan setiap anak-anak-Mu yang mendambakan pekerjaan, Bapa di surga, kami memohon biarlah Engkau membukakan ya Bapa, pintu rezeki kepada anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu bisa mendapatkan peluang ya Bapa, untuk menjadi seorang yang sangat-sangat berharga Bapa, baik di bumi ini maupun di surga. Bapa di surga, tolonglah anak-anak-Mu, tolonglah ya Bapa, yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan, karena hal itu ya Bapa, tadi ngatakan firman-Mu bahwa kami bukanlah ekor tetapi menjadi kepala. Bukan maksud kami untuk meninggikan diri kami ya Bapa. Bukan maksud kami untuk membanggakan apa yang kami punya saat di dunia ini. Tetapi kami akan selalu Bapa mengingat bahwa begitu besarnya berkat-Mu kepada semua anak-anak-Mu. Dan itulah yang akan kami banggakan. Berkat-Mu itulah ya Bapa yang akan kami ceritakan kepada semua orang ketika kami bersandar dan berharap kepadamu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan di dalam hidup kami, pedoman di dalam hidup kami, bahwa ketika kami ada di bumi ini dan mengandalkan Engkau, kami adalah kepala dan bukan menjadi ekor. Kami selalu Bapa taat kepada firman-Mu, selalu taat apa yang Engkau ajarkan kepada kami, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu yang belum dapat pekerjaan, kiranya mereka mendapat pekerjaan, dan kami Bapa di tahun 2025 ini, yang banyak isu-isu tahun kegelapan pada tahun 2025 ini kami tolak di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Kami tolak. Karena itu ya Bapa, kami selalu memegang firman-Mu bahwa kami tidak akan khawatir akan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut dengan Saudara Antonia, Saudari Antonia. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Syukur berlimpah kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena sudah mengumpulkan kami di Zoom malam hari ini. Semua itu tidak kebetulan, tetapi semua itu padamu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk tempat kami masing-masing. Kami mohon kasih karunia dari-Mu. Jauhkanlah kami dari segala macam bencana alam, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, maupun gunung berapi, letusan gunung berapi. Kami serahkan negara kami Indonesia tercinta ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga memohon ampun karena semua yang terjadi, karena kelalaian kami sebagai manusia.
Kami kurang memelihara alam ciptaan-Mu. Kami tidak menjaganya dengan baik, sehingga semakin hari semakin banyak terjadi bencana alam di tempat-tempat di mana kami berada. Kami mohon kekuatan daripadamu, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap kuat, kami tetap sanggup dan mampu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami tetap sanggup mengatasi dampak dari bencana alam yang menimpa daerah kami masing-masing. Semua doa, semua permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu, karena hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasyiah kami berdoa. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau, Bapa di surga, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini untuk kesembuhan Pastor Ben. Dalam pemulihannya Tuhan Kau lihat. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kiranya saat ini roh jiwa tubuhnya dipulihkan. Bahkan kesehatan jasmaninya. Tuhan kiranya Engkau mau melihat setiap sel-sel tubuhnya Tuhan. Yang sudah rusak Engkau kembalikan menjadi baru. Dan biarlah kehidupan Pastor Ben sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan ketika dia sembuh pulih terus nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga dengan Syariah Hussein. Tuhan kami berdoa dia sembuh dari kanker tulang. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit apapun karena Engkau adalah dokter segala dokter. Di dalam nama Yesus HaMasyiah juga Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan. Total. Tidak bersisa. Dan mujizat itu adalah milik kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Demikian juga buat Mary Tuhan sembuh dari usus buntu. Sama seperti Engkau 2000 tahun lebih lalu Tuhan. Sanggup menyembuhkan segala penyakit demikian juga dengan Mary. Di dalam nama Yesus HaMasyiah juga sembuh, pulih. Kiranya nama Tuhan pun dipermuliakan. Bahkan bagi kami ada yang sedang lemah, sedang penuh dengan beban juga Tuhan angkat. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu yang kudus, Yesus HaMasyiah yang kami sembah. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Dan doa penutup disampaikan oleh Pastor Rega. Kami persilakan. Baik, mari kita buka kedua tangan kita. Kita terima berkat Kohanim yang dari Hasyamain. Terima kasih Bapak Yahweh, kiranya Engkau berkenan menerima dan menjawab setiap doa-doa kami Bapak Yahweh, dan menjadi ukupan yang indah, yang menyenangkan di dalam hati-Mu dan di dalam pemandangan-Mu. Setiap kehadiran kami Bapa pada malam hari ini, Engkau perhitungkan di Hasyamai. Ampuni Tuhan Yesus Masya segala ketidaktahuan kami, segala hal-hal yang mungkin belum Kau sikapkan dalam diri kami. Kiranya Kau berbelas kasihan Bapa Yahweh atas setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dan biarlah materi pada malam hari ini termaterai oleh kuasa darah Yesus Masya untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kami menutup apodas kami yang singkat ini, kami akan menaikkan tefilah, doa yang diajarkan oleh guru kami, Tuhan kami, Nabi kami, Bapa kami, Tuhan Yeshua HaMasyiah. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yeshua HaMasyiah kepada murid-muridnya. Bapa Bapa kami, kami, Abinu Sheba Shamayim Itkadasimka, Tabo Malkutka ya Aser Soneka, Keba Shamayim Ken Baaret, Etlehemu Kenuten Lanu Hayom Uslak Lanu Makal Nuga Manak Nulea Benu We Altabienu Lideni Sayon, Kim Tehal Senu Minhara, Kileka Mamlaka, Weha Gebura Weha Teveret Le Olmi Olamim, Obda Misho Masya Werua Kodes. Haleluya, haleluya, amin. Ken Yehirosom. Terimalah berkat Kohanim yang dari Syamaim. Saya diperintahkan oleh Ruah Elohim untuk saudara semua membuka kamera dan membuka kedua tanganmu untuk menerima berkat Kohanim yang dari Hasyamaim. Silakan Bapak Ibu bisa buka kameranya. Haleluya.
Mari terima birkat Kohanim, birkat imam yang dari Hasyamayim dari kekekalan. Yebarekaka Yahweh beis mereka. Kenyehi rotson. Ya Yahweh panaw elecha wechunecha. Isha Yahweh panav elecha. Ve'ashem lecha shalom, ve'ashem lecha shalom. Diberkati keluar masukmu, diberkati setiap perjalananmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati perbendaharaanmu. Berkat dari 4 penjuru mata angin masuk ke dalam perbendaharaanmu. Diberkati seluruh sel-sel tubuhmu, diregenerasi dengan sel-sel tubuh yang baru, sehingga engkau dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Be'et salmenu, be'et mutenu. Diberkati seluruh avoda, seluruh ibadah, seluruh doa-doa yang dinaikkan sepanjang pekan ini. Ufda Madonna Yeshua Hamasya Ribon Haolamim Seha Elohim Sarha Shalom. Sama-sama kita katakan. Amen. Ken Yehi Rotson. Amen. Ken Yehi Rotson. Amen. Ken Yehi Rotson. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Masya memberkati. Haleluya. Shalom. Terima kasih Ya, Pastor Ega. Terima kasih Kak Lena. terima kasih Oke, juga. Terima kasih, Kakak. Shalom. arti Kenye Hiroson artinya gini. Amin. Kenye Hiroson artinya amin jadilah Terima kehendak. kasih. Terima kasih dan shalom. Ya, shalom Tasya. Shalom. Terima kasih Tasya. Demian udah turun Demian ya? mana? Sudah kabur dia. Kenapa dia kabur tuh kan? Katanya dia agak Sister Mikana, beda pandangan tentang Yahudi tadi. Sister Mikana, saya siang tadi pesan yang dibahas malam ini memang betul-betul saya merinding dengar materi malam ini. Wah, puji Tuhan, haleluya. Oh, Aduh. itu Bapak Yohanes boleh cerita Pak. Silakan Pak. Kita mau mendengar. Saya sedikit berkesaksian ya, karena memang ini di dalam Yosua Hamasya tidak ada yang kebetulan. Beberapa minggu yang lalu waktu masih ada istri di sini, saya punya kerinduan. Doa Bapa kami ini Tuhan Yesus tulis, terus saya ada lihat ada gambar tulisan Yosua Hamasya pakai tulis yang dibahas materi kita malam itu. Jadi saya punya kerinduan, saya pasti beli. Saya beli. Terus istri kaget, dia bilang, Bapak ini kenapa boros-boros? Dan saya punya hati pengen beli, ya beli. Jadi ada di situ ada tulisan doa Bapak kami. Jadi saya buat mengingat saya. Kan Bu, berarti saya menyembah gambar itu, tapi saya mengingat. Nah, terus baru kemarin, baru tadi siang nih, tadi pagi saya WA Sister Mikana. Sister Mikana sekali lalu itu saya ada lihat, Sister Mikana ada VT-nya, ada pegang itu. Saya belum tahu namanya, terus saya bilang ada itu. Jadi saya kok punya kerinduan punya gitu. Boleh nggak saya titip? Terus Sister Mikana boleh, bilang boleh. Jadi saya memang lagi pesan, kok tiba-tiba ada materi malam ini yang saya juga beberapa kali pekan yang lalu saya nggak ikut gitu. Dan materi Haleluya, puji Tuhan. memberkati saya, dan kabar baik ini Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maaf, memang terlalu lama ya, saya 48 tahun. 48 tahun dikungkum, lidah ini sudah di dalam belenggu. Dengan helenisasi. Jadi harus pelan-pelan. Tapi hati saya sudah saya bertekuk lutut. Amin. Mulut lidah saya sudah mengatakan, hati saya sudah mengatakan. Tuhan Yesus mengajarkan. Saya sering baca Alkitab, lalu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di orang Yahudi saat itu yang mereka sangat tidak mengerti. Itu saya pegang teguh di Markus 12. Yang memperkenalkan dirinya adalah Esa, Tuhan Yesus Hamasya. Salib itu sudah cukup, kita percaya salib sudah cukup. Nggak usah doktrin ini itu nggak usah. Tentang salib itu vertikalnya kepada Yesus Hamasya.
Yahweh itu sendiri, Horizontal. dan Sama. horizontalnya kita sesama Yes. kita ada di bumi ini. Itu Hmm. sudah cukup. Kita nggak usah cari yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dan saya punya kerinduan ini setelah saya dapat ini, saya miliki tulis ini, saya nggak tahu Yosua Hamasia mau pakai saya buat apa. Amin. Terserah. Amin. Amin. Suka-suka Tuhan, saya berserah. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersuka cita sekali saya dapat materi malam ini. Amin. Kok Haleluya. bisa ya? Saya buka Haleluya. Zoom ini materi yang saya lagi pesan. Saya dikenalkan Tuhan, ya saya dikenalkan Elohim. Yang saya miliki ini benar-benar bermakna luar biasa. Amin. Oh, Amin. puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini Bapak mau memakai Bapak. pelajaran ini kita sebarkan ke seluruh dunia, ke anak-anak kita, ke generasi kita. Kita tidak sendiri mendengar, tetapi Yosua Hamasia memakai kita semua untuk mengabarkan kabar baik ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Pertanyaan juga Pak Yohanes, ini Gimana? apakah perlu belajar atau gimana Pak? Kalau memang Bapak mau niat mau jadi berkat, apakah perlu belajar atau bagaimana? Nah, kalau menurut Pastor Moral belajar Perlu, uh, perlu lagi sekali lebih saya pun dalam. perlu Uh, sekali. iya. Nanti saya boleh dimasukkan di grup mungkin pembelajaran khusus. Saya mau terus kalau tatap muka saya luangkan waktu untuk saya ikut. Mungkin gini Pak Yohanes, saya ada ide. Kalau Bapak memang niat untuk dipakai Tuhan, kan, untuk jadi seorang penginjil, kan banyak tuayan tapi pekerja sedikit, Pak. Nah, kalau bisa di situ Bapak sebagai penginjil, benar jadi berkat bagi banyak orang gitu, Pak. Kan Amin. banyak tuayan tapi pekerja sedikit. Nah, pekerjanya ini kurang gitu. Amin. Saya sedikit berkesaksian ya. Ini Antonia ini istri saya. Iya. Terus kami sudah berserah diri. Kami di jalan Tuhan ya. Saya nggak mau bilang, saya ini gereja ini. Saya bilang jalan Tuhan. Saya ikut Paulus. Saya bilang jalan Tuhan. Nah, setelah kami mau betul-betul mau mendekatkan diri di jalan Tuhan, ada beberapa kali lalu kami doakan ponakan kami. Kami bersatu hati, bersepakat, saya nggak sendiri. Kami bersepakat doa rame-rame, doa walaupun di online. Kami punya keyakinan bahwa Yosua Hamasia itu sudah memberi kuasa. Amin. Jadi kami mendoakan itu, mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Sudah ada beberapa. Terus ada kakak kandung saya. Ketika dia sakit, sebelum kami doakan malam itu, kami doakan, saya dan istri saya ini mengambil doa pagi di jam 2:45. Itu kami harus bangun dan kami doa. Doa kami, pujian penyembahan itu kami doa dan nyanyi, itu biasanya 1 jam lebih, bahkan sampai 2 jam. Jadi itu kami lakukan beberapa bulan ini, kami lakukan terus. Walaupun dia berjauhan di sana, saya di sini, kami bersatu hati, bersepakat, berdoa. Jadi kakak saya ini malam itu kami berdoa bersama-sama pegangan tangan. Waktu itu doa syafaat istri saya. Itu dia doakan kakak saya itu dia sampai menangis. Paginya besok itu adik saya yang paling busuk telepon. Kau tolong doakan dulu kakak masih. Sekarang dia ini dadanya sakit sekali. Saya belum doakan, saya bilang, sesembahan kau di dalam rumah itu kau buang semua. Buang, kau buang. Kau keluarin. Kau keluarin semua. Kau keluarin semua, kau buang dulu. Supaya saya doakan kau sembuh. Dia langsung sembuh dan dia buang malam itu. Haleluya, haleluya. Dia buang hari itu juga, bukan malam, siang. Siang itu dia langsung buang semuanya. Saya bilang, Amin. Tuhan taruh di hati saya, kau berdoa di malam ini, kau berdoa Bapa kami 77 kali, saya bilang. Doa pengampunan, saya bilang, kau doa 77 kali. Karena waktu saya di iman Katolik itu, ada mereka mengajari tentang doa Bapa kami. Itu saya yakinnya, saya bilang, kau bertobat, kau berdoa 77 kali, nggak usah kau doa yang lain-lain, nggak usah. Kau doa 77 kali. Sekarang dia dan keluarganya sudah bertobat, dan mereka sembahannya Yosua Hamasia. Tidak ada hal lain. Mereka sebelumnya, baru beberapa bulan yang lalu itu mereka kalau ke kuburan, arwah-arwah mereka bawa masuk ke dalam rumah semua. Saya bilang, saya tengking keluar hari ini, saya doa minyak, kamu taruh minyak itu bukan minyak itu sesembahan kamu, tapi kamu taruh, kamu tumpang tangan, minyak itu jadi minyak urapan.
Yang Iya, Yosua Bapak. HaMashiach mengurapi dan kamu, obat kamu untuk Hmm. meteraikan kamu jika kalau kamu keluar, biar ada tanda bahwa kamu itu dimeteraikan. Sekarang sudah luar biasa. Puji Tuhan, Hmm. adik saya bungsu sudah diselamatkan Tuhan, kakak saya yang perempuan sudah, dan ponakan-ponakan yang lain juga sudah beberapa. Saya sudah kasih pengajaran seperti itu. Tapi saya percaya bahwa malam ini dan beberapa hari ini Tuhan membukakan tabir itu benar-benar terbuka dan terbelah dua. Bahwa nama yang kudus itu kita tidak boleh ganti-ganti. Itu yang ini yang Iya, baru baru iya, baru belum satu jangan. minggu, belum satu minggu, dan saya mengikuti yang sismi karena mereka ada ngobrol-ngobrol itu saya juga ikutin. Saya dengar dan saya bilang memang betul-betul ya penyesat ini sudah dari akar-akarnya. Ini akhir zaman ini kita harus gali akar-akar itu. Karena lidah Iya, ini, lidah termasuk lidah saya juga sudah ini, tapi hati saya percaya bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, Esa. Elohim itu benar. satu, Yosua Masya. Ha-ha. Amin. Kita semua ini didoktrin dengan nama Allah-Allah lain. Padahal di dalam firman Tuhan itu sendiri, dalam firman apa perjanjian lama kan dibilang jangan sebut nama ilah-ilah lain ilah-ilah lain, ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, kita selama ini mengucapkannya Allah, ya kan? Itu kan nama ilah-ilah lain. Ya, Jadi ya benar. Itu itulah Pak, Nama ilah termasuk lain. termasuk nama hukum ilah. pertama, hukum pertama loh itu. Itu hukum Allah yang pertama, nomor satu itu. Makanya kita udah ini ya, bersyukurlah sebelum kita dipanggil Tuhan, kita sudah mengenal yang kudus Amin. itu apa, Puji dari Tuhan. akarnya mana, bersyukurlah. Amin, Jadi amin, lebih amin. teguh lagi belajar. Memang goncangan-goncangannya itu sekarang hebat kali. Sekarang Amin. lah waktunya. Ya itulah bagaimanalah hidup kita ini selanjutnya kita serahkanlah kepada Yesua Masih ya, supaya dipakai lagi. Jadi kan teman-teman aku ada pergumulan baru ya. Jadi ini aku akan menyampaikan apa Pak Yenri punya pergumulan juga itu ya. Pergumulan beliau itu disampaikan kepada saya, jadi pergumulan saya juga ya kan. Dia minta tolong di Padang itu kan di Payakumbuh tempat beliau tinggal, itu seorang penginjil pun tidak ada. Jadi Pak Yenri hanya sendirian di sana di Payakumbuh menyampaikan Injil. Nah, beliau minta tolong uh, seorang apa penginjil lah dikirim ke Payakumbuh Padang gitu ya, Padang. Jadi aku bilang, aku teringat firman Tuhan ini, pekerja sedikit, tuaian banyak. Jadi aku pikir siapa lah yang mau diutus ya? Ya kan gitu ke Padang gitu kan. Jadi aku bilang, doakan aja ya Pak. Ya kalau misalnya kita sudah doakan, Tuhan pasti kirim gitu siapa yang Tuhan berkehendak gitu kan. Ya mudah-mudahan lah teman-teman tolong doanya supaya di Padang itu dijamah juga oleh Tuhan, disampaikan juga Injil di sana. Kalaupun Pak Yenri sendiri di sana eh, sebagai penginjil yang dipakai Tuhan, biar ada di sana yang bertobat juga dan benar-benar dipakai Tuhan orang Padang juga ya kan. Kalau memang dari kita-kita yang nggak ada yang sanggup ke sana, ya kita doakan supaya di Padang itu Tuhan pakai juga orang-orang yang sudah dimenangkan lah ya, yang sudah dimenangkan jadi penginjil di sana hebat-hebat yang dipakai Tuhan gitu. Sementara tolong doakan juga itu teman-teman karena saya sendiri angkat tangan kalau saya sendiri nggak sanggup untuk memegang pergumulan itu sendirian. Dan Pak Yandri sudah menyampaikan ke saya, jadi sampaikan teman-teman semoga kita kerjasama untuk menyampaikannya kepada Tuhan supaya Padang itu Tuhan berkuasa di sana. Amin, Amin amin. ya. Ya. Nah, demikian dulu ibadah kita malam hari ini. Apakah ada yang ingin bersaksi lagi? Iya. Ada lagi yang ingin bersaksi? Saya mau bertanya, Pak Yohanes Duma ini orang Ambon atau orang Sorong? Orang Flores, Flore, Larantuka, Flores itu Laran, NTT. oh ya, Larantuka yang
yang kalau pasca itu biasa mereka keliling-keliling. Nah itu saya itu dari situ. Jadi Oh, memang oke. betul-betul saya Karena keluar dari sana. Memang ya, Tuhan proses saya harus alami. Salih saya berat sekali kalau saya mau cerita berat dan ya nanti berat. ya Bapak kan udah ada WA-nya saya. Jadi beberapa memang yang saya layani itu justru banyak orang-orang yang seperti Bapak dari Flores, dari Amin. ada Ambon gitu ya, ada Sorong dan luar biasa gitu loh. Waktu saya itu ke Israel memang Bapak ini pernah dibaptis di Sungai Yordan, itu matanya itu udah nggak bisa ngelihat, Pak, buta. Bayangkan dia dituntun-tuntun, dia hanya bisa melihat bola matanya itu ada masalah gitu. Nah, sehabis dia dibaptis waktu itu dia bisa ngelihat. Jadi saya lihat itu dari tadi wajahnya Bapak kok mirip ya, namanya Pak Gerson Jitmau. Itu, Pak Gerson Jitmau. Mirip sama Bapak gitu. Jadi saya percaya memang tidak ada yang kebetulan, Pak, dan Bapak itu sedang dipilih, ya, dipilih Tuhan loh, Pak. Ya, Bapak itu orang pilihan malam hari ini. Don't waste it, jangan sia-siakan. Bapak mau pakai engkau sebagai imam. Karena Oh, kayak kata Ibu Elena itu tadi, banyak tuayan tapi pekerja dikit. Banyak amin. ya, tidak semua Pak bisa dipanggil jadi imam. Hosea 4 ayat 6. Ya, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Karena engkau menolak pengetahuan itu, aku menolak engkau menjadi imam dan anak-anakmu dan keturunanmu menjadi imam. Jadi kalau Bapak hari ini itu dipanggil masuk, berarti Bapak masuk dalam umat yang mau diselamatkan. Gitu. Jadi Haleluya. ya semakin hidup di dalam kekudusan, ya saya merasakan tadi ada getaran Roh Kudus itu bekerja. Ya, eh, saya percaya di room ini adalah ada Israel yang terhilang yang mau dibawa pulang kembali oleh Bapa Oh, kita. Itu, ya. Ya, tetap Pak jaga kekudusanmu, ya, eh, berdoa, pakai sit-sit ya. Kalau kita mau ngapa-ngapain tuh mikir dulu. Saya tuh dulu pelacur, sekarang saya diampuni oleh Bapak saya gitu. Jadi kita nggak berani macam-macam lagi Pak untuk berbuat salah di hadapan Bapak. Ya, nanti Mikana kirim itu apanya talitnya. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya itu saja. Terima kasih semuanya Bapak yang memberkati. Teman-teman, eh, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dulu ya karena kami mau melanjutkan perjalanan lagi. Soalnya masih beberapa jam lagi ini sampai ke Jakarta. Oke, terima kasih ya, Kak Lena. Iya, oke, oke. Hmm. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Adonai Hamasi yang Yesus memberkati ya. memberkati. Terima kasih Bang Yohanes, Bang Henry, Kak Antonia, Ito Gilbert, Yobel Samosir, ya, sayang ladies, dan Pastor Ega. Sampai jumpa lagi minggu depan. Adonai Yeshua Hamashiach memberkati kita semua. Amin.